Film diawali dengan diperlihatkan seorang mantan kapten pasukan khusus bernama Leonida Riva. Diketahui si Riva ini merupakan seorang kapten pasukan khusus yang selalu menjadi pemimpin di setiap misi-misi yang mustahil untuk dijalankan. Namun di misi terakhirnya Riva pun mengalami trauma yang mana karena hal itu Riva pun harus sering datang ke psikiater dan mengonsumsi obat penenang agar ia bisa sembuh. Scene pun berpindah. Di sini terlihat Riva yang datang ke lapangan untuk melihat anak bungsunya yang sedang bertanding. Diketahui anaknya itu bernama Teresa. Setelah selesai dengan Teresa, Riva pun pergi untuk menemui anak sulungnya yang bernama Mattia. Di sini terlihat Mattia yang mengacuhkan Riva. Kemudian Riva pun pergi untuk menemui istrinya yang bernama Angela. Di sini akhirnya terungkap kenapa Mattia mengacuhkan Riva yang tak lain adalah karena Riva meninggalkan keluarganya dan memilih hidup sendiri. Namun Riva melakukan hal itu bukan tanpa alasan. Ia memilih tinggal seorang diri karena ia takut dengan kondisi psikisnya yang bisa kapan saja mencelakai keluarganya. Di sini Riva berjanji kepada Angela bahwa saat Riva sudah sembuh nanti ia akan menjalani hidupnya seperti dulu bersama anak-anaknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Angela yang sedang bersiap pergi. Karena hal itu Angela pun meminta Mattia untuk mengajak adiknya Teresa makan di luar malam ini. Akhirnya Mattia pun pergi bersama Teresa ke sebuah rumah makan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana Teresa meminta Mattia untuk mengantarkan Teresa ke ayahnya saja. Namun Mattia pun enggan mengantarkannya dan menyuruh Teresa untuk makan di sini. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba saja dua teman Mattia mengajaknya keluar. Melihat hal itu, Mattia pun meminta Teresa untuk menunggunya di sana selama 5 menit. Sementara Mattia akan menemui temannya di samping rumah makan tersebut. Karena terlalu asik berbincang dengan teman-temannya, Mattia pun lupa kalau Teresa sedang menunggunya di depan. Dan saat Mattia mengeceknya, ternyata Teresa pun telah hilang. Di sini Mattia pun tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kemudian Mattia pun menanyakan keberadaan adiknya kepada para pelayan di sana. Pelayan itu pun hanya mengatakan kalau adiknya telah diculik oleh seseorang yang menggunakan mobil jeep. Mendengar hal itu, Mattia pun langsung menghubungi ayahnya dan mengatakan semuanya. Setelah selesai dengan ayahnya, Mattia pun menghubungi polisi agar adiknya bisa segera ditemukan. Tak lama kemudian Riva pun tiba bersamaan dengan para polisi. Kemudian salah satu polisi itu pun menghampiri Riva dan mengatakan kalau ia telah meminta setiap kantor polisi untuk mencari anaknya. Diketahui polisi itu bernama Basilio yang merupakan seorang wakapol. Tak lama kemudian anak buah Basilio menghubunginya lewat radio HT. Ia mengatakan kalau tim lapangan telah menemukan sebuah jeep yang mencurigakan. Mendengar hal itu, Basilio pun menyuruh anak buahnya untuk menghentikan jeep tersebut, namun sayangnya jeep itu pun berusaha kabur. Dan saat Basilio hendak menyuruh anak buahnya untuk ikut membantu, terlihat Riva yang mengambil HT milik Basilio. Dan Riva pun langsung pergi untuk mengejar si penculik. Dengan bantuan informasi dari HT milik Basilio, Riva pun berhasil mengetahui keberadaan si penculik dan ia pun langsung mengambil jalan pintas untuk menemukan si penculik. Tak lama kemudian Riva pun melihat sebuah mobil jeep yang sedang dikejar oleh mobil polisi. Tanpa pikir panjang, Riva pun langsung membanting setir dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Di tengah pengejaran terlihat si penculik yang berhasil menggulingkan mobil polisi yang saat itu sedang mengejarnya. Namun dari belakang terlihat Riva yang tanpa henti terus mengejar mobil itu sampai akhirnya si penculik itu pun terpojok. Tanpa pikir panjang, Riva pun turun dari mobilnya dan langsung menghancurkan kaca mobil si penculik. Namun sayangnya si penculik itu pun berhasil lolos dengan menjatuhkan Riva yang hendak menyelamatkan Teresa. Di sisi lain terlihat Angela yang mendapatkan kabar kalau anak bungsunya telah diculik. Mendengar hal itu ia pun terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Di tempat lain terlihat Basilio yang penasaran dengan identitas asli Riva. Yang mana akhirnya salah satu anak buahnya berhasil menemukan data tentang Riva. Dan selama itu Riva pun telah memimpin 12 misi berbahaya. Bahkan Riva juga ikut memimpin perang untuk Amerika di Afghanistan. Namun sebelum Riva pensiun, Riva pun mengalami gangguan psikis. Mendengar hal itu Basilio pun beranggapan kalau yang telah menculik anak Riva adalah musuh-musuhnya di masa lalu. Kemudian Basilio pun menyuruh anak buahnya untuk menghentikan Riva karena Basilio takut kalau Riva akan bertindak lebih jauh lagi. Di tempat lain terlihat Riva yang menemui seorang waria yang sedang mangkal di sana.
Rifa pun mengatakan kalau ia ingin membeli barang haram kepada bandar narkoba di kota ini dengan jumlah yang banyak. Namun di sini si waria itu pun menganggap kalau Rifa adalah seorang polisi dan malah memanggil teman-temannya untuk menghajar Rifa dan pertarungan pun terjadi. Di sini Rifa pun dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua dan akhirnya si waria itu pun mengatakan kalau bandar di kota ini bernama Mastiff. Ia pun mengatakan kalau Mastiff sering nongkrong di sebuah klub malam. Singkat cerita, terlihat Rifa yang telah sampai di sebuah klub malam. Di sini Rifa pun mencari sang bandar yang mana Rifa menganggap kalau sang bandar itu pasti tahu para penjahat di kota ini. Rifa pun menyangka kalau anaknya akan dijual untuk dijadikan budak lacur. Di tengah pencariannya, Rifa pun tak sengaja mendengar perbincangan seorang wanita yang sedang menelepon dan membicarakan sebuah mobil jeep beserta anak kecil. Rifa yang curiga pun langsung mengikuti si wanita itu pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan pacarnya. Ternyata di sana Rifa kembali bertemu dengan orang yang telah menculik anaknya Teresa yang ternyata pacar si wanita. Di sini Rifa pun tahu kalau si penculik telah menjual anaknya. Si wanita yang mendengar hal itu pun terlihat sangat senang karena pacarnya kini mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun kesenangan itu tak berlangsung lama setelah Rifa muncul dan langsung mencekik si penculik dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, perut Rifa pun berhasil ditusuk oleh si penculik. Namun di sini Rifa masih bisa bertarung dan akhirnya Rifa pun berhasil menghabisi si penculik. Kemudian saat Rifa bertanya di mana putrinya, ternyata si penculik itu pun telah tewas. Di sini Rifa pun berusaha mengejar si wanita, namun karena luka di perutnya si wanita itu pun berhasil kabur. Setelah itu Rifa pun kembali ke tempat si penculik dan mengambil ponsel yang ada di saku si penculik itu. Di sini Rifa bermaksud untuk melacak keberadaan bos si penculik agar ia bisa menemukan keberadaan anaknya. Di tempat lain terlihat Basilio dan anak buahnya yang mendatangi para mafia yang berada di kota tersebut. Di sini Basilio pun berpura-pura ingin bertemu dengan bos mereka untuk membeli seorang wanita. Yang mana sebelumnya intel di kepolisian telah mengetahui kalau mereka adalah para mafia penjual wanita. Namun di sini para mafia itu pun telah mengetahui kalau Basilio dan rekannya adalah seorang polisi dan pertarungan pun dimulai. Di sini Basilio pun kehilangan sebagian anak buahnya, namun ia pun berhasil menghabisi para mafia itu. Kembali ke Rifa, di sini terlihat Rifa yang bertemu dengan temannya di militer dulu. Di sini Rifa pun memberikan ponsel si penculik untuk melacak keberadaan bosnya. Dengan bantuan temannya, Rifa pun berhasil mengetahui keberadaan bos si penculik itu. Di sini terungkap kalau alasan Rifa mengalami trauma adalah pada misi terakhirnya yang mana ia harus kehilangan semua anak buahnya sementara dirinya berhasil selamat. Hal itu membuat dirinya merasa bersalah karena Rifa menganggap bahwa seharusnya Rifa lah yang tewas di sana, bukan mereka. Singkat cerita, Rifa pun telah sampai di tempat bos si penculik. Diketahui kalau tempat itu adalah tempat transaksi barang haram. Tempat itu juga merupakan tempat penjualan para wanita kepada para pria hidung belang. Di sini Rifa pun masuk dan berusaha mencari anaknya. Di tengah perjalanan, Rifa pun melihat si wanita pacar si penculik yang sedang diikat oleh bosnya yang bernama Mozak. Di sini Mozak pun mengikat si wanita karena pacarnya yang telah menculik anak kecil dan menyebabkan sebagian anak buahnya dihabisi oleh polisi. Bahkan polisi itu pun sekarang sedang gencar menyelidiki penculikan tersebut. Karena hal itu si wanita itu pun dihabisi oleh Mozak. Di sisi lain terlihat Rifa yang berhasil menemukan anaknya dan ia pun meminta anaknya untuk tetap tenang. Namun saat Rifa akan mendekatinya, ia pun terciduk oleh anak buah Mozak dan pertarungan pun terjadi. Di sini pertarungan sengit Rifa pun terdengar oleh Mozak, dan Mozak pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi siapapun yang membuat keributan itu.
Dan akhirnya Riva pun harus menghabisi semua anak buah Mozak satu persatu. Tak sampai di situ, Riva pun harus bertarung dengan tangan kanan Mozak yang sudah siap untuk menghabisi Riva. Di sini terlihat Riva yang mendapatkan banyak luka dan sangat kelelahan, yang akhirnya pertarungan ini pun berhasil dimenangkan oleh tangan kanan Mozak. Di sisi lain terlihat Mattia yang sedang berada di kantor polisi. Di sini Mattia pun diperlihatkan dengan rekaman dokumenter ayahnya yang sedang berbincang dengan seorang jenderal. Di sini terungkap bahwa Riva merupakan seorang kapten yang telah menyelesaikan beberapa misi yang berbahaya, dan Riva pun menjadi orang yang sangat dihormati dan disegani di militer. Namun Riva mengalami gangguan psikis di misi terakhirnya. Melihat hal itu, Mattia pun akhirnya sadar mengapa ayahnya tidak tinggal bersamanya, yang tak lain adalah karena ayahnya tidak ingin menyakiti keluarganya. Karena hal itu, Mattia pun merasa bersalah atas sikapnya kepada ayahnya. Keesokan harinya terlihat Mattia dan Angela yang mendatangi sebuah rumah sakit, yang ternyata di sini Riva berhasil selamat setelah ditolong oleh polisi. Namun saat ini Riva harus diborgol karena para polisi takut Riva akan kembali membuat kekacauan. Riva yang tak kehabisan akal pun meminta anaknya Mattia untuk mengambil sebuah klip di papan namanya, dan hanya dengan klip itu Riva pun berhasil membuka borgolnya. Karena hal itu, salah satu polisi penjaga pun masuk ke sana dan langsung menodongkan pistol ke arah Riva. Melihat hal itu, Riva pun dengan mudah mengambil pistol di tangan si polisi dan membalikan keadaan. Di sini Riva pun meminta si polisi itu untuk menghubungi kantor pusat untuk mencari tahu aset-aset apa saja yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama Mozak. Tak lama kemudian kantor pusat pun memberitahu semua aset milik Mozak, dan dengan insting tempurnya Riva pun menduga kalau Mozak kini berada di Sky Tower di Spanya yang telah bangkrut. Tanpa pikir panjang, Riva pun langsung berangkat ke sana bersama Mattia. Namun setelah berhasil kabur dari sana, Riva pun menyuruh Mattia untuk turun dan menelpon polisi, sementara ia akan pergi untuk menghabisi Mozak. Di tempat lain terlihat Mozak yang sedang berbincang dengan seorang bandar yang bernama Ivan. Di sini juga terlihat Riva yang telah sampai di markas Mozak dan langsung menghabisi semua anak buah Mozak. Melihat hal itu, Mozak pun murka dan langsung menembaki Riva dengan membabi buta. Di sini akhirnya tembakan Mozak pun berhasil mengenai Riva dan Mozak pun langsung menghampiri Riva. Di sini Mozak pun berniat akan menjatuhkan Riva dari atas gedung, namun dengan keahlian yang Riva miliki, Riva pun berhasil membalikan keadaan dan menjatuhkan Mozak dari gedung itu sampai tewas. Setelah itu, Riva pun akhirnya berhasil menemukan Teresa, yang mana di sana terlihat Teresa yang terbaring lemah. Namun saat Riva akan membawa Teresa pulang, tiba-tiba saja ia ditodong oleh Ivan. Di sini Riva pun hanya bisa pasrah karena ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Namun tiba-tiba saja Basilio datang dan menembak Ivan di sana. Di akhir film terlihat Riva dan Basilio yang saling saling berterima kasih dan meminta maaf. Sementara di sisi lain terlihat Teresa yang saat ini sedang menjalani perawatan atas semua kejadian yang menimpanya. Di sini juga terlihat Riva yang melihat Teresa dari luar, dan saat Riva hendak pergi, Mattia pun menghampiri Riva dan meminta Riva untuk tinggal bersama keluarganya lagi. Namun di sini Riva mengatakan kalau ia akan kembali saat dirinya sudah merasa tenang, dan film pun berakhir. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah barokah. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.